Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta ada limbah, hobinya makan besi. Salam pertama kayaknya kurang semangat, akan saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa batasan. Lat batat kaya batai sinungke nyat bandung ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berbingkaikan salam tak bosan-bosannya kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabiyana wa Sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Islam, from the darkness to the brightness, dari alam yang jahil kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring sebahu seiring selangkah, seperti kata pujangga, ke gunung sama mendaki, ke jurang sama menurun. Untung sama dibagi, rugi pun sama ditanggung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi tegaknya kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hadirnya para sahabat, dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka dengan hari ini kita mengenal dinul haq, dinul Islam. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasul menjelang wafatnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kata Allah telah kusempurnakan agamamu untukmu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang di Allah hanyalah Islam. Kemudian takziman wal ikraman yang kami hormati Abu beserta Umi dan keluarga, yang kami hormati dewan juri yang sedang menilai kami dari awal hingga akhir. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membawakan sebuah syarahan yang bertema 3 yang tersembunyi. Kaum muslimin yang berbahagia, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu merupakan cicit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu kesempatan, Ali Zainal Abidin pernah berpesan kepada kita semua, pernah berpesan kepada umat Islam, yang bahwa innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, kata Ali Zainal Abidin, khabba'a ridahu fi ta'ati.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan redha Allah di dalam setiap ketaatan, di mana kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang salatnya banyak, ada yang puasanya banyak, ada yang zakatnya banyak, ada hajinya banyak, ada yang berbagai macam ibadah-ibadahnya sangat banyak dilakukan. Namun itu secara kuantitas, namun secara kualitas, apakah Allah reza terhadap amal yang dikerjakan? Apakah Allah reza terhadap ibadah yang telah diperbuat? Apakah Allah reza terhadap segala ibadah ubudiyah yang telah dilakukan oleh manusia tersebut? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan keredaannya di amal-amal yang telah kita perbuat. Bisa jadi amal yang kita begitu optimis bahwa amal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala reda terhadap kita, namun ternyata amal tersebut Allah tidak reda. Dan bisa juga amal yang kita anggap kecil, amal yang kita anggap sepele, amal yang kita anggap enteng, itu justru mendatangkan redha Allah terhadap amal yang kita kerjakan. Sebagai sebuah kisah, di mana suatu ketika ada seseorang yang pernah dimimpikan oleh Imam Al-Ghazali. Siapa di antara kita yang tidak mengenal Imam Al-Ghazali? Yaitu seorang ulama ahli tasawuf yang menulis kitab Al-Muwatta, di mana beliau pada suatu berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Allah kepada Imam Al-Ghazali, "Wahai Ghazali, tahukah engkau dengan apa aku panggil engkau ke hadapanku?" Yaitu dimasukkan Imam Al-Ghazali ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Al-Ghazali, beliau seorang ulama besar, beliau ahli tasawuf, beliau banyak menulis kitab-kitab. Maka beliau menceritakan tentang amal-amal besar yang beliau telah lakukan. Maka apa kata Allah? Tidak. Bukan itu yang mengantarkan kamu kepada surga, tetapi ketika kamu sedang menulis kitab, maka di situ hinggaplah seekor lalat, di mana kamu tidak mengusir lalat tersebut, kamu biarkan dia meminum tinta yang telah engkau siapkan untuk menulis kitabmu. Dengan itulah Allah meridai engkau. Maka dari cerita ini dapat kita simpulkan bahawa amal yang kecil itu bisa saja menjadi seasbab bahawa Allah redha kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan setiap murka Allah di dalam maksiat-maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi maksiat itu maksiat kecil, bisa jadi maksiat itu maksiat besar. Kita tidak tahu maksiat mana yang mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Kita jangan sampai melakukan kemaksiatan. Jika sudah terlanjur melakukan, maka bertaubatlah kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan wali-waliullah di dalam setiap makhluk-makhluk Allah. Maka kita tidak mengetahui yang mana yang wali Allah, yang mana yang bukan wali Allah. Oleh karena kita tidak mengetahui yang mana wali Allah, yang mana bukan wali Allah, maka kita harus menghormati semua orang, harus menghormati semua makhluk-makhluk Allah. Karena bisa jadi orang yang tidak kita hormati, itulah wali Allah. Bisa jadi orang yang kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, dia bukan wali Allah. Maka melalui nasihat yang diberikan oleh Ali Zainal Abidin ini, kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa jangan sampai kita lalai dalam beramal, jangan sampai kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan redha Allah dalam setiap amal perbuatan kita, baik itu amal kecil maupun amal besar.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan kemurkaan Allah dalam setiap kemaksiatan, sehingga jangan sampai kita terjerumus ke dalam kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, saling hormat menghormatilah kita sesama kita, karena bisa jadi orang yang tidak kita hormati, orang yang kita musuhi, itu adalah wali-wali Allah. Dan bisa jadi orang yang kita sanjung, orang yang kita puji-puji, orang yang kita yakini bahwa itu wali Allah, bisa jadi beliau adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menutup syarahan ini, izinkan kami menutup dengan sebuah pepatah Aceh klasik. Pat ranuk yang hana mirah, pat penerah yang hana baju, pat narik yang hana salah, hana bawai tente nabak tuduh. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.